ke Amerika, ke Kanada, dan Taiwan. Nah, 3 negara itu yang banyak disasar oleh kita untuk menjual produknya ikan tilapia. Ikan tilapia atau yang lebih dikenal dengan ikan nila sering menjadi menu harian di rumah tangga maupun rumah makan. Harganya yang murah, enak, dan bergizi menjadi pilihan utama masyarakat untuk santapan olahan ikan. Siapa sangka, ternyata ikan nila memiliki potensi ekspor yang besar, bahkan menjadi primadona komoditas ekspor perikanan. Saat ini, Indonesia menduduki negara keempat eksportir tilapia terbesar di dunia. Menurut data Kementerian Kelautan dan Perikanan, tren pertumbuhan ekspor tilapia sepanjang 2017 hingga 2023 tumbuh rata-rata sebesar 7%. Kinerja ekspor ikan tilapia terus meningkat, tercatat dari 57,41 juta dolar Amerika Serikat pada tahun 2017 menjadi 78,52 juta dolar Amerika Serikat pada 2022. Bahkan pada tahun 2023, Indonesia berhasil mengekspor ikan tilapia senilai 82 juta dolar Amerika Serikat. Bahkan pada masa pandemi COVID-19, Badan Pusat Statistik 2020 mencatat volume ekspor ikan tilapia tetap tinggi, mencapai 78,44 juta dolar Amerika Serikat. Di tahun yang lalu saja sekitar 81 juta US dollar lah kurang lebih. Itu coba dikalikan 15.000 luar biasa itu saya lihat. Itu tahun lalu tuh angka yang kita ekspor nilainya kalau tidak salah sekitar 11.000 tonan ya gitu. Jadi 11.000 sekian, 166 kalau tidak salah gitu. Ya, jadi angka ini sangat luar biasa dan ini akan selalu bisa meningkat gitu. Kalau revitalisasi kemudian berjalan, yang di Pulau Jawa 78.000 hektar itu kalau itu berjalan, wah sangat luar biasa ya. Pasar nggak usah khawatir, kita banyak baik untuk domestik maupun yang untuk ekspor. Di tahun 2024 ini aja sekitar 14 miliar US dollar begitu. Dan ini diprediksi 10 tahun ke depan ini menjadi 23 miliar US dollar. Jadi sangat luar biasa saya lihat. Saat ini pemerintah menjadikan Amerika Serikat sebagai tujuan utama ekspor ikan tilapia. Bahkan mampu menembus aturan dan kebijakan ekspor perikanan Amerika Serikat yang ketat. Selain Amerika Serikat, negara tujuan ekspor lainnya adalah Kanada, Uni Eropa, dan Inggris. Dalam kurun waktu 10 tahun ini, tren Amerika ini untuk ikan nila itu cukup besar. Kenapa saya bilang Amerika? Karena 51% pasar tilapia dunia itu Amerika. Tapi untuk budidaya yang lainnya seperti ikan nila misalnya, ikan nila dalam tahun 2023 kemarin agak naik Indonesia. Agak naik Indonesia pasarnya gitu kan. Sekarang share Indonesia hampir antara 9 sampai 10% gitu kan di pasar internasional tuh market share-nya. Dengan pangsa pasar yang masih dapat diraih, pemerintah kini juga menyasar ekspor ke wilayah Timur Tengah dan Asia yang juga memiliki minat tinggi terhadap ikan tilapia. Indonesia memiliki nilai jual yang tinggi mengenai produk ikan tilapia dibanding negara pesaing lainnya dikarenakan Indonesia memiliki sertifikasi eco-label dan ikan berkualitas premium. Jadi kalau misalnya apakah pasar juga bisa kita segmentasi apakah pasar lokal domestik atau pasar ekspor. Karena pasar ekspor dengan pasar domestik itu berbeda karakternya. Misalnya dari segi ukuran. Dari segi ukuran, pasar ekspor rata-rata menghendaki 500 gram ke atas atau setengah kilo ke atas. Dan yang pasti persyaratan kalau yang budidaya itu adalah bebas penyakit gitu kan.
bebas penyakit, lalu apalagi tidak berbau segala macam. Sangat perketatan terutama dari pakan juga gitu kan. Nah, pakan itu nanti mereka nggak ngecek gitu kan. Ngecek berbagai persyaratan yang harus dipenuhi gitu kan. Kalau untuk produk tilapia yang paling banyak diminati pasar itu adalah bentuk filet. Filet itu diambil dagingnya saja, bukan dalam bentuk kaleng. Itu yang paling banyak. Indonesia sendiri banyak mengekspor dalam bentuk filet, gitu kan. Bukan, nilai itu hanya dua. Yang paling besar diekspor itu pertama dalam bentuk filet, yang kedua adalah dalam bentuk utuh, segar. Saat ini mayoritas ikan tilapia atau nila yang diekspor dari Indonesia berasal dari hasil budidaya di Danau Toba, Sumatera Utara. Harus kita akui bahwa supply yang terbesar dari Indonesia untuk ekspor ini dari sumut ya secara umum, dan salah satunya adalah di Danau Toba. Dua perusahaan ini mengekspor, salah satunya yang saya tahu adalah ke Amerika, ke Kanada, dan Taiwan. Tiga negara itu yang banyak disasar oleh kita untuk menjual produknya ikan tilapia. Ikan tilapia menjadi ikan berkualitas premium karena menggunakan media danau untuk budidaya, sehingga ikan tidak memiliki bau khas dibandingkan ikan yang dibudidayakan di kolam tanah. Untuk memenuhi kebutuhan ekspor, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat kemitraan dengan pelaku usaha dan masyarakat lokal untuk budidaya tilapia. Gimana caranya? Ya, kita selalu komunikasi dengan semua stakeholder. Salah satunya adalah Pemda. Pemda ini menjadi agregat yang sangat baik. Kenapa? Karena dia yang punya kebijakannya, dia yang punya izin dan seterusnya. Jadi Pemda lah salah satu yang kita coba gandeng begitu untuk pengembangan produksi dari si ikan tilapia di samping stakeholder yang lain. Ikan tilapia atau nila dari Danau Toba merupakan pemasok utama ekspor tilapia di Indonesia dengan menggunakan sistem keramba jaring apung KJA dan cara budidaya ikan yang baik CBIB atau Good Aquaculture Practices untuk skema sertifikasi kebutuhan ekspor. Keberadaan perusahaan eksportir dan ratusan petani ikan dalam budidaya tilapia mampu memenuhi kebutuhan produksi tilapia untuk ekspor, seperti dilansir oleh BPS pada 2020. Kontribusi ekspor tilapia dari Danau Toba mencapai 91,66%. Danau Toba yang berada di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara, merupakan penghasil ikan tilapia atau nila kualitas ekspor terbesar di Indonesia. Dinas Kelautan dan Perikanan Sumatera Utara mencatat dari luas Danau Toba 1.145 km persegi, sekitar 0,4% lahan digunakan untuk budidaya tilapia. Khusus untuk Danau Toba, memang pengelolaan kawasan budidaya ikan itu kita dikuatkan di Nila, karena memang di sana ada beberapa perusahaan yang hadir dan masyarakat juga banyak melaksanakan program budidaya dengan keramba jaring apung. Memang kawasan Danau Toba ini ada beberapa perusahaan yang memang sudah go internasional, menjadi penyumbang devisa untuk negara. Saat ini di 7 kabupaten yang secara geografis masuk ke kawasan Danau Toba, yakni Kabupaten Toba Samosir, Karo, Tapanuli Utara, Simalungun, Humbang Hasundutan, dan Kabupaten Dairi,
terdapat sekitar 8.000 pelaku budidaya ikan nila yang tersebar di kawasan Danau Toba. Harus kita bedakan pengelola pembudidaya nila ini kan pertama ada di sektor pelaku usaha. Mereka melakukan proses perizinan yang berbasis untuk pengelolaan ikan, kemudian berbasis OSS. Mereka langsung melakukan perizinan baik pelaku usaha besar maupun pelaku usaha kecil. Kemudian kita garis bawahi di sini juga ada pelaku usaha masyarakat yang mereka membentuk kelompok kelompok usaha yang kita berharap juga sebenarnya melakukan proses perizinan. Dan sampai sekarang memang ini masih primadona ya untuk masyarakat di kawasan Danau Toba, di samping ada beberapa budidaya ikan. Mayoritas ikan tilapia yang diekspor dari Danau Toba, Sumatera Utara, sebanyak 99% dikemas dalam bentuk filet beku. Harga rata-rata tilapia filet beku Indonesia di pasar Amerika Serikat pada 2022 hingga 2023 lebih tinggi 54,05% dibandingkan Cina yang merupakan pesaing utama. Bisnis tilapia sangat menggiurkan karena tilapia adalah produk zero waste. Seluruh bagian tubuh dapat dimanfaatkan dan bernilai jual sehingga sangat menguntungkan. Setelah ikan cukup ukuran, cukup usia, dipanen secara hidup, dibawa ikan dari Danau Toba ke pabrik kita, di situ diproses ya secara keseluruhan. Dan untuk file beku ataupun loin beku itu konsumen utama kita di Amerika yang paling populer adalah loin. Produk-produk yang lain yang sangat diminati seperti misalkan sisik, itu juga kita ekspor ke Jepang. Sisik itu diolah oleh mereka menjadi kolagen yang akan menjadi bahan untuk kosmetik ya. Kemudian juga kita ada kulit ya, salah satu produk unggulan ya, sisa-sisa ikan. Kalau mungkin di Indonesia ada jadikan kerupuk kulit, tapi kalau kita ekspor itu jadikan bahan untuk diambil gelatin untuk kosmetik juga. Ya, ada juga belly meat yang sangat luar biasa, pangsa pasar sangat besar yaitu di Taiwan. Jadi semua komponen ikan benar-benar teroptimalkan dan mampu kita berikan seoptimum nilai tambah itu sendiri. Kita setiap bulan kalau secara kontainer perspektif itu minimum lebih kurang 50 kontainer reefer ataupun 50 kontainer berpendingin ke Amerika dan beberapa negara. Bisa dibayangkan kalau sebulan 50 kontainer berarti setahun luar biasa hampir lebih kurang 600 kontainer lebih kurang. Secara nilai ekonomi sangat stabil, sangat kompetitif. Seperti yang saya sampaikan, karena semakin banyak pemain tilapia tentunya akan membuat persaingan semakin lebih ketat. Ikan untuk kebutuhan ekspor siap panen pada usia 8 hingga 9 bulan dengan berat rata-rata 1,2 kg. Setiap hari perusahaan-perusahaan eksportir membutuhkan ikan hidup sekitar 90 hingga 100 ton per hari. Usaha perikanan budidaya tilapia di kawasan perairan Danau Toba turut memberikan dampak positif bagi peningkatan perekonomian masyarakat sekitar danau, khususnya petani ikan. Salah satunya adalah Hermanto Sinurat di Kecamatan Haranggaol di Kabupaten Simalungun, Sumatera Utara. Sudah 10 tahun, ia melakukan budidaya dan meraup penghasilan dari hasil budidaya tilapia dari Danau Toba. Ia mampu panen rata-rata 10 ton ikan nila setiap 6 hingga 8 bulan dari 50.000 bibit yang ia sebarkan. Kalau untuk yang saya tahu ikan Danau Toba ini Bang, ya kita dari sini lah, dari Simalungun inilah asalnya semua Bang, itu kita distribusikan ke pasar-pasar yang ada di Kota Medan, bahkan sampai keluar kota dari Kota Medan Bang. Dan ada juga kita menjalin kerjasama dengan PT Bang, dengan pabrik gitu Bang. Saya tahu perusahaan itu ke Asia dan ke Eropa Bang. Perusahaan itu mengekspor ikan kita Bang. Pelaku budidaya tilapia lainnya yakni Heral Yoki Amanda. Asal Simalungun, Sumatera Utara, yang baru 2 tahun terjun ke usaha ini turut merasakan manisnya budidaya tilapia.
Kalau banyaknya panen yang kita hasilkan itu tergantung dari bibit awal yang kita masukkan. Kalau bibit di atas 50.000, dia dapat menghasilkan bahkan sampai 20 ton lebih dalam jangka waktu 4 bulan, bahkan paling lama itu 5,5 ataupun 6 bulan. Kita distribusikannya kita itu biasa ke pajak lokal maupun ke PT STP. Setahu saya sih dikemas secara pengalengan. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, rata-rata perusahaan juga memiliki ratusan keramba yang ada di Danau Toba yang dikelola oleh petani ikan yang telah mendapatkan pelatihan dari dinas terkait dan juga perusahaan. Perusahaan juga menerapkan teknologi budidaya yang baik dan ramah lingkungan, agar mutu ikan tetap terjaga dengan baik dan mampu berproduksi maksimal agar tidak mengalami gagal panen. Jadi kita untuk budidaya premium tilapia. Sehingga itu Danau Toba sangat cocok, sangat potensi, terutama karena dari aspek lingkungannya yang sangat bersih, karena ikan baru bisa tumbuh dengan baik bila lingkungannya baik. Itu yang pasti. Yang kedua adalah farming practices dari kita sendiri. Kita melakukan budidaya dengan sangat baik. Kita sudah tersertifikasi untuk sustainability, baik untuk Best Aquaculture Practice atau BAP, khususnya untuk market Amerika, dan ada ASC, Aquaculture Stewardship Council untuk market Eropa dan yang lainnya. Kemudian juga kita ada food safety, sertifikasi juga, kemudian juga ada social responsibility. Jadi kita memenuhi seluruh aspek yang dibutuhkan oleh premium market di dunia. Dan untuk tetap memenuhi masifnya permintaan kuota ikan, pemerintah meningkatkan produksi melalui pengembangan area atau kampung budidaya tilapia di kolam dan tambak berbasis kawasan yang didukung inovasi dan teknologi agar memiliki kualitas setara dengan ikan nila hasil budidaya dari Danau Toba. Pemerintah membangun modeling kawasan tambak budidaya ikan nila salin (BINS) di Karawang, Jawa Barat, dan Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar (BBPABAT) untuk pembenihan ikan di Sukabumi, Jawa Barat. Kedua sentra tersebut hadir untuk menjawab kebutuhan produksi tilapia di Indonesia. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP bersama Balai Layanan Usaha Produksi Perikanan Budidaya Karawang, Jawa Barat membangun tambak modeling klaster budidaya ikan nila salin di air payau di kawasan Desa Pusaka Jaya, Karawang, Jawa Barat untuk menjawab tingginya permintaan ekspor tilapia atau nila di pasar global. Pembangunan modeling budidaya tersebut merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan produksi tilapia nasional dan menjadikan sebagai salah satu komoditi strategis yang dapat menjadi andalan Indonesia ke depan demi keseimbangan ekonomi dan lingkungan. Kawasan seluas 84 hektar ini merupakan modeling ikan nila salin menggunakan sistem terintegrasi berkelanjutan. Kawasan ini diharapkan menjadi sumber daya produktif untuk meningkatkan produksi budidaya tilapia. Yang diharapkan dengan budidaya ikan nila salin ini, produksi ikan nila yang ada di katakanlah di danau-danau yang ada di Indonesia ini nantinya akan beralih di daerah pesisir seperti di Karawang ini. Jadi memang produksi ikan di danau-danau itu ada PP 60 tahun 2021 disampaikan oleh pemerintah bahwa perlu adanya moratorium atau pemberhentian budidaya ikan di keramba-keramba di danau-danau dan dialihkan. Dalam membangun modeling ini, semua komponen, katakanlah teknologi itu semua
kita masukkan di sini. Jadi mulai dari otomatisasi pemberian pakan, ada lining HDPE dan lain sebagainya, kita bikin seideal mungkin. Dengan adanya jalan produksi yang katakanlah sangat bagus ini, itu adalah model yang ideal. Untuk masyarakat nantinya kita bisa mengadopsi sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Tentu saja di daerah masing-masing akan berbeda-beda kebutuhannya dengan apa yang ada di Karawang ini. Terdapat berbagai tahapan budidaya di kawasan ini, seperti pembenihan, pendederan, dan pembesaran. Target hasil budidaya ikan diperuntukkan ekspor dengan filet berukuran minimal 800 gram ke atas. Terhitung dari bulan Mei hingga Oktober 2024, hasil panen pertama BLUPPB Karawang sebesar 230 ton ikan nila salin. Hasil panen didistribusikan ke perusahaan swasta untuk kebutuhan ekspor. Sedangkan ikan yang berukuran filet di bawah 800 gram disalurkan ke pasar lokal. Sebenarnya KKP mempunyai 15 UPT seperti kami. Itu tersebar di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah Karawang dan PBAT Sukabumi. Kami, dua balai ini berkolaborasi dalam mensukseskan program prioritas nasional BINS ini, di mana BPBAT mengembangkan benih ikan nila salin. Mereka punya indukan yang katanya berkualitas, terus disuplaikan ke BINS kami. Ketersediaan benih berkualitas yang sesuai dengan kebutuhan menjadi syarat mutlak yang harus ada untuk bisa melaksanakan upaya peningkatan produksi perikanan budidaya nasional. Balai Besar Perikanan Budidaya Air Tawar di Sukabumi, BBPBAT, memiliki luas sekitar 25 hektar dan terbagi menjadi 5 blok, dan berperan penting menjadi penyuplai benih unggul sebelum pembesaran dilakukan di Tambak Karawang. Support kita terhadap kegiatan modeling budidaya ikan nila di BLUP Karawang adalah kita ini menjadi pemasok benih, ya, karena kita lebih fokus pada kegiatan perbenihan dan bagaimana menciptakan atau membuat calon induk yang berkualitas. Metode teknologi pembenihan yang berhasil dikembangkan oleh BBPBAT Sukabumi adalah teknologi untuk ikan nila dengan skala rakyat. Menggunakan sistem biofloc di dalam kolam terpal, teknologi tersebut dirancang sebagai pembenihan skala rumah tangga, agar bisa mendorong masyarakat di seluruh Indonesia bisa mengadopsi dengan mudah. Secara umum, kegiatan budidaya nila ini memang memiliki potensi pasar yang besar. Ini kita lihat banyaknya permintaannya, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Ya. Lalu kemudian terkait dengan kegiatan di masyarakat, begitu ya, yang menjadi masalah besar di masyarakat itu adalah bukan penguasaan teknologinya, tetapi mereka itu lebih pada mendapatkan benih yang berkualitas. Ya. Jadi banyak yang masyarakat berbudidaya mendapatkan benih yang kualitasnya itu tidak terlalu baik, ya, sehingga pertumbuhannya pun juga tidak terlalu optimal gitu ya. Nah, ini menjadi bagian tersendiri dari kita. Dan keberadaan kita sebagai salah satu UPT yang tentu saja menjawab tantangan mereka, ya, terkait dengan permasalahan benih ini. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal tadi, bahwasanya benih yang berkualitas tentu berasal dari induk yang berkualitas. Selain disalurkan ke sentra budidaya Karawang, hasil pembenihan di BBPBAT Sukabumi juga disalurkan ke berbagai unit pelaksana teknis daerah UPTD yang berada di wilayah kabupaten kota di berbagai wilayah Indonesia agar mendapat benih ikan berkualitas. Agar dapat mengembangkan potensi budidaya tilapia atau nila di berbagai daerah di Indonesia. Kita kirim ke Sulawesi misalkan, kita kirim ke Jawa Timur,
ya kita kirim ke di luar Jawa, misalkan ke Sumatera begitu, itu kita akan pakai ukuran yang paling ya 2-3 cm. Harapannya adalah pertama, kita harus memastikan induk yang kita pakai itu berkualitas. Tentu ini tidak bisa dilakukan sendiri oleh balai kami. Ya. Kita harus memiliki jejaring agar induk-induk ini ya terdistribusi dengan baik. Lalu kemudian yang kedua, yang melakukan perbaikan mutu ini memang kita harus berkolaborasi, ya. Berkolaborasi dengan instansi lain. Karena banyak juga yang kemudian mencoba melakukan pemuliaan, ya, pemuliaan perbaikan mutu dari induk ikan nila ini. Ya. Pemerintah berupaya meningkatkan produksi ikan tilapia atau nila di tahun 2024 secara terintegrasi, mulai dari hulu hingga hilir. Penyediaan benih ikan yang premium, sehat, dan tahan penyakit diwujudkan melalui pengembangan modeling kawasan tambak budidaya ikan nila, mulai dari pembenihan hingga pembesaran. Potensi ekspor tilapia tetap menjanjikan. Pada tahun 2033 diprediksi mencapai 21,6 miliar dolar Amerika Serikat. Tentunya ini menjadi peluang bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama tilapia terbesar di dunia pada tahun 2033 dengan kualitas ikan bermutu tinggi.